warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ernandi SPD MPD selaku dosen mata kuliah Teori dan Apresiasi Filsafat Fiksi. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat melaksanakan analisis karya sastra novel saya yang berjudul Pangeran Sambirnyo yang diciptakan dari karya Harjianto. Salawat serta salam tak lupa pula kita junjukkan pada Nabi kita, Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan analisis karya sastra saya yang berjudul Pangeran Sambirnyo tadi, yang diantaranya yang pertama itu ada pendahuluan, di mana pendahulu ini ada latar belakang masalah, yang kedua itu sinopsis, dan yang tiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat itu adalah kesimpulan atau penutup. Baiklah, langsung saja mulai dari pendahuluan. Di antaranya tadi yaitu ada latar belakang. Jadi latar belakang masalah dalam analisis karya yang berjudul Pangeran Sambirnyo ini yaitu kehadiran sastra memberikan wawasan dan nilai-nilai yang bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Karya sastra itu berusaha menggambarkan kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan manusia lainnya, maupun hubungan dirinya dengan batinnya, seperti hubungan psikologinya untuk mengatur dirinya sendiri dan dirinya dengan penciptanya. Novel merupakan karya sastra yang menawarkan model kehidupan yang diidealkan, yang di dalamnya terdapat dunia imajiner yang dibangun melalui berbagai unsur yang sengaja dikreasikan oleh pengarang, yang dibuat mirip dengan dunia nyata yang lengkap dengan peristiwa dan latarnya. Di dalam judul novel Pangeran Sambirnyo ini, pendiri dinasti Mangkunegoro yang biasa dipanggil dengan sebutan Raden Mas Said merupakan tokoh utama pejuang pada abad ke-18 yang mengadakan perlawanan terhadap penjajah Belanda di daerah Jawa Tengah. Ayahnya Pangeran Aryo Mangkunegoro setelah dituduh terlibat merencanakan pemberontakan. Peristiwa ini menumbuhkan rasa benci terhadap Raden Mas Said terhadap penjajahan Belanda. Dalam usia remaja, ia telah bergabung dengan Sunan Kuning memimpin perlawanan terhadap penjajah Belanda. Ia merupakan sosok yang sangat ditakuti oleh perlawanan terhadap penjajah. Banyak ditakuti oleh ketika memimpin perlawanan. Banyak pasukan Hindia Belanda yang tewas sehingga Belanda menyebutkannya dengan Pangeran Sambirnyo. Maka dari itu dalam pendekatan ini saya mengambil dari pendekatan psikolonial terhadap kajian sastra, mengkaji bagaimana teks sastra dengan berbagai cara mengungkapkan jejak postkolonial seperti konfrontasi antar ras, dengan berbagai cara mengungkapkan jejak postkolonial antar bangsa dan antar budaya dalam kondisi hubungan kekuasaan tidak setara yang terbentuknya secara signifikan sejak zaman imperialisme Eropa. Naskah dalam sastra membahas jejak kolonialisme dan psikoanalisme, termasuk di Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia menggugat masa penjajahan yang dilakukan oleh Barat terhadap Indonesia. Pada dasarnya, psikoanalisme menegaskan tentang perjuangan yang muncul ketika satu budaya didominasikan oleh budaya lainnya. Enzir dan Rohman mengatakan bahwa sastra dan teori psikolonial menginvestigasi apa yang akan terjadi ketika dua budaya bertemu dan bertentangan, dan ketika salah satu dari keduanya dianggap berkuasa atau satunya dianggap
lebih superior ketimbang lainnya. Rohman pun berkata, dengan kata lain, post-kolonial bisa dipakai sebagai generalisasi yang mengacu pada suatu proses pembalasan dari sindrom kolonial dengan isu-isu hibriditas, yaitu hibriditas, realisasi, mestizaje, keantaran, diaspora, dan keambangan liminal yang disebut liminalitas oleh mobilitas dan persilangan gagasan dan identitas yang ditimbulkan oleh kolonialisme. Selanjutnya yaitu kajian yang relevan pada analisis ini, yaitu fokus penelitian ini adalah fokus tokoh pengarang sumber Pangeran Sambernyowo karena mengacu pada postkolonial. Karena novel ini salah satu novel sejarah atau perjuangan menceritakan perjuangan pada abad ke-18 yang mengadakan perlawanan terhadap penjajah Belanda di daerah Jawa Tengah. Nah, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang postkolonial dalam novel Pangeran Sambernyowo yang sering disebut dengan Raden Mas Said. Ini menjadi objek penelitian dikarenakan novel Pangeran Sambernyowo ini merupakan novel yang bertemakan tentang tokoh utama pejuang atau perlawanan terhadap penjajah Belanda di daerah Jawa Tengah. Baik, tadi ada yang pertama tadi ada latar belakang, dan yang keduanya tadi ada kajian yang relevan. Nah, selanjutnya yaitu sinopsis dari novel ini. Sinopsisnya yaitu peran utama dari Raden Mas Said. Raden Mas Said ini dilahirkan di Keraton Kartasura pada tanggal 17 April 1725. Ayahnya bernama Kangjeng Pangeran Arya Mangkunegoro dan ibunya Raden Ayu Wulan, putri dari Pangeran Balita. Ayahnya dikenal sebagai pangeran yang cerdik berkat pengetahuan yang mendalam tentang sastra dan tradisi Jawa. Itulah sebabnya ia dianggap pantas menggantikan tahta ayahnya, yaitu Amangkurat. Namun, suasana politik Keraton Kartasura tidak terlalu nyaman bagi sang pangeran. Sejak adiknya naik tahta dengan gelar Pakuwuban, malahan dianggap duri dalam daging. Bagi kerajaan, yaitu Bunda Raja, Gusti Kangjeng, Ratu Ageng, dan Pati Danu Raja, ia pun difitnah dan akhirnya dibuang ke Ceylon sampai ke Kapsa. Sejak pembuangan ayahnya itu, Raden Mas Said dan adiknya Raden Mas Ambia dan Raden Mas Sabar hidup menyedihkan. Mereka sebelumnya juga telah ditinggalkan ibunya. Ketiga anak itu hidup dalam suasana kemelaratan dan tersisi dari kehidupan istana. Tidak ada lagi pada istana. Dalam ketiga anak itu hidup dalam suasana kemelaratan dan tersisi dalam hidupnya. Tidak ada lagi pada mereka terpancar gambaran sebagai putra calon raja. Namun pada sisi lain, melalui kehidupan yang penuh penderitaan ini, ia sangat akrab dengan rakyat kecil. Teman dekat mereka yang selalu menemani adalah Raden Sutrawijaya dan Raden Surdiwangsa. Menjelang usia 14 tahun, oleh Pakuwubono, Raden Mas Said diangkat menjadi seorang menteri gandek dengan gelar Raden Mas Nabehi Suryakusumo dengan mendapat tanah sebesar seluas 50 karya. Ketika terjadi pelarian
orang-orang Cina Batavia meluas ke Kartasura pada tahun 1740, sempat timbul perlawanan rakyat kepada penguasa Foch di Kartasura. Atas hura-hura ini, Raden Mas Said bersimpati pada perlawanan rakyat. Pasukan pemberontakan yang dipimpin oleh Mas Grand berhasil menduduki keraton. Nah, pada saat itu, kondisi keraton yang kurang aman dan kekhawatiran akan keselamatan adik-adiknya, Raden Mas Said memutuskan untuk meninggalkan istana diikuti oleh teman-temannya seperti Surawijaya dan Surawidawangsa. Atas saran Suradiwangsa, Raden Mas Said dianjurkan untuk pergi ke Niaro, daerah tempat Suradiwangsa pada abad 1741. Sejak tahun 1041, Raden Mas Said menggobarkan perlawanan terhadap Belanda 16 tahun periode pertama, yaitu tahun 1741 dan 1742, bergabung dengan Sunan Kuning di Randulawang. Maka dari itu, inti dari cerita ini yaitu novel Pangeran Sambernyowo, pendiri dinasti Mangkunegoro, yang biasa dipanggil dengan Raden Mas Said, merupakan tokoh utama pejuang pada abad ke-18 yang mengadakan perlawanan terhadap penjajah Belanda di daerah Jawa Tengah. Dan ayahnya adalah Pangeran Aryo Mangkunegoro. Setelah dituduh terlibat merencanakan pemberontakan, peristiwa ini menumbuhkan rasa benci Raden Mas Said terhadap penjajah Belanda. Dalam usia remaja, ia telah bergabung dengan Sunan Kuning memimpin perlawanan terhadap penjajah Belanda. Ia merupakan sosok yang sangat ditakuti dan ketika memimpin perlawanan, banyak pasukan Hindia Belanda yang tewas hingga Belanda menyebutnya Pangeran Sambernyowo. Baiklah, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dari novel ini. Yang pertama itu ada pembahasan analisis novel Pangeran Sambernyowo ini menggunakan teori postkolonial. Merupakan paham yang mana postkolonial ini merupakan paham mengenai kondisi setelah masa penjajahan atau dampak kolonialisme. Menurut Rian, kajian postkolonialisme ini memiliki beberapa konsep yang penting, yakni diaspora, ambiguitas, mimikri, hibriditas, metastase, dan kreolisasi. Pada konsep postkolonial dalam novel Pangeran Sambernyowo ini terdapat dua sub bagian, yaitu mimikri dan subaltern. Pembagian tersebut dibuat berdasarkan konsep-konsep penting kajian postkolonial yang terdapat dalam novel Pangeran Sambernyowo. Jadi di dalam pembahasan novel ini tadi terdapat dua sub. Yang pertama itu mimikri, di mana mimikri ini merupakan tindakan peniru baba. Melihat mimikri digunakan untuk menggambarkan proses penilaian yang dilakukan oleh bangsa atau masyarakat terjaya terhadap bangsa penjajah. Menurut Fanon, mimikri dipahami sebagai dampak praktik kolonialisasi, di mana kaum terjajah tersebut dari tradisi dan identitas tradisional mereka dan dipaksa untuk beradaptasi dengan identitas perilaku. Selanjutnya itu analisis bentuk mimikri yang dilakukan bangsa terjajah kepada bangsa penjajah dari segi peralatan perlengkapan hidup pada Pangeran Sambernyowo karya Harijanto. Pada novel Pangeran Sambernyowo mengandung unsur mimikri, budaya, dan kebiasaan. Mimikri, budaya, dan kebiasaan dalam novel tersebut dapat dilihat dari cara berpikir, gaya pakaian, agama, pendidikan, dan pergaulan, serta dari segi bahasa. Hal tersebut dapat dilihat dalam uraian berikut, yaitu bisa dicontohkan dari cara berpakaian.
dalam kutipan novel ini yaitu kondisi keraton yang kurang aman dan kekhawatiran akan keselamatan adik-adiknya. Raden Mas Said memutuskan untuk meninggalkan istana diikuti oleh teman-temannya seperti Sutrawijaya dan Surawidangsa. Atas saran Surawidangsa, Raden Mas Said dianjurkan untuk pergi ke Ngelaro, daerah tempat Suradiwangsa pada abad 1741. Selama di Ngelaro, Raden Mas Said bersama adik-adiknya dan pengikutnya melakukan latihan perang sebagai persiapan melawan Belanda. Di Ngelaro, karisma Raden Mas Said mulai bersinar. Ia tumbuh menjadi pemimpin perjuangan melawan Belanda sebagai pemimpin perjuangan. Ia mengangkat Raden Sutrawijaya sebagai panglima perang dan diberi gelar Raden Ngabehi Rangga Penambang. Sementara Surawidangsa diangkat sebagai putri dari bergelar Kiai Dunan Warsala. Nah, maka dari itu kutipan yang telah saya sampaikan ini jadi dalam hal cara berpikir Raden Mas Said setelah ia tumbuh menjadi pemimpin di atas bahwa sebagai pemimpin perjuangan, ia berpikir mengangkat Raden Sutrawijaya sebagai panglima perang dan diberi gelar Raden Pangabahe Rangga Panembang. Sementara Sutradiwangsa diangkat sebagai pati dan diberi gelar Kiai Kudanwarsa. Itu tadi cara berpikirnya, dan selanjutnya itu cara pergaulannya ya. Dalam kutipan ini yaitu sejak pembuangan ayahnya itu, Raden Mas Said dan adiknya Raden Mas Ambia dan Raden Mas Sabar hidup menyedihkan. Mereka sebelumnya juga telah ditinggal ibunya. Ketiga anak itu hidup dalam suasana kemelarapan dan tersisi dari kehidupan istana. Tidak ada lagi pada mereka terpancar gambaran sebagai putra calon raja. Namun pada sisi lain, mereka kehidupan yang penuh penderitaan. Ini sangat akrab dengan rakyat kecil. Teman dekat mereka yang selalu menemani adalah Raden Sutrawijaya dan Raden Suradiwangsa. Maka dari kutipan ini bahwa cara hibriditas, cara pergaulannya nampak sangat pada kutipan di atas. Namun pada sisi lain, melalui kehidupan yang penuh penderitaan ini, ia sangat akrab dengan rakyat kecil. Teman dekat mereka yang selalu menemani adalah Raden Sutrawijaya dan Raden Suradiwangsa. Nah, maka dari itu sudah jelas sekali bahwa ketiga saudaranya itu, diantaranya Mas Said dan adiknya Raden Mas Ambia dan Raden Mas Sabar, bahwa mereka bertiga itu mempunyai sisi lain. Mereka bertiga sangat akrab pergaulannya dengan rakyat kecil dan teman dekatnya. Jadi yang pertama itu tadi cara berpakaiannya, dan yang kedua cara pergaulannya. Selanjutnya itu analisis bentuk mimikri yang dilakukan bangsa terjajah kepada bangsa penjajah dari segi ilmu pengetahuan pada novel Pangeran Sambernyomo karya Harijanto. Di antaranya yaitu ilmu pengetahuan. Raden Mas Said dilahirkan di Keraton Kartasura pada tanggal 17 April 1725. Ayahnya bernama Kang Jeng, Pangeran Arya Mangkonegoro, dan ibunya Raden Ayu Wulan, putri dari Pangeran Balitar. Ayahnya dikenal sebagai pangeran yang cerdik, berbakat pengetahuannya yang mendalam tentang sastra dan tradisi Jawa. Itulah sebabnya ia dianggap pantas menggunakan tahta ayahnya, yaitu Amangkurat IV. Namun suasana politik keraton Kartasura tidak terlalu nyaman bagi sang pangeran. Sejak adiknya naik tahta dengan gelar Pakubuwana II, ia malahan dianggap duri dalam daging bagi klinik kerajaan yang yaitu bunda kerajaan. Gusti Kanjeng, Ratu Ageng, dan Patih Danuraja, ia pun difitnah dan akhirnya dibuang ke Ceylon sampai ke Pasuan. Nah, maka dari itu dalam contoh ilmu pengetahuan tadi dari kutipan di atas yang telah saya sampaikan tadi, bahwa dapat disimpulkan bahwa ayahnya bernama Kang Jeng
Pangeran Arya Mangkunegoro yang dikenal sebagai pangeran yang cerdik, berbakat pengetahuan yang mendalam tentang sastra dan tradisi Jawa. Maka dari itulah ia dianggap pantas menggantikan tahta ayahnya yaitu Mangkurat, karena ia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang sastra dan tradisi Jawa. Itu termasuk dari kutipan itu termasuk dari ilmu pengetahuan, analisis ilmu pengetahuan. Selanjutnya itu analisis bentuk subaltern yang dilakukan bangsa terjajah kepada bangsa penjajah. Dari segi penjajahan pada novel Pangeran Sambernyomo karya Harijan, upaya subaltern terhadap segi penjajahan ini dalam novel Pangeran Sambernyomo ditempuh dengan cara mimikri atau peniru, dapat dilihat pada kutipan berikut ini. Yang pertama itu mengenai penjajahan dalam kutipan ini, yaitu ketika terjadi perlarian orang-orang Cindara Batavia meluas ke Kartasura pada abad 1740, sempat timbul perlawanan rakyat pada penguasa Foch yang diantaranya itu FOH di Kartasura atau hura-hura ini. Raden Mas Said bersimpati pada perlawanan rakyat. Pasukan pemberontakan yang dipimpin oleh Mas Garan berhasil menduduki keraton. Pada saat itu kondisi keraton yang kurang aman dan kekhawatiran akan keselamatan adik-adiknya, Raden Mas Said memutuskan untuk meninggalkan istana diikuti oleh teman-temannya seperti Sutrawijaya dan Surdiwangsa. Atas saran Surdiwangsa, Raden Mas Said dianjurkan untuk pergi ke Ngelaro, daerah tempat Surdiwangsa pada abad 1741. Selama di Ngelaro, Raden Mas Said bersama adik-adiknya dan pengikutnya melakukan latihan perang sebagai persiapan melawan Belanda. Pada periode ketiga selama 5 tahun, Raden Mas Said berjuang sendiri melawan Foch, Sultan Hamengkubuwana dan Pakubuwana. Selama perjuangan yang sangat panjang, berpindah-pindah medan pertempuran dan melelahkan itu, Raden Mas Said selalu didampingi oleh neneknya pada Raden Ajeng Sumanansa, kedua istrinya, putra-putranya serta pengikut setianya. Mereka semua terlatih duduk di atas punggung kuda dan naik-naik pegunungan dan lembah, serta pandai dalam bertahan hidup. Kesatuan mereka yang selalu berhasil dijaga karena semangat keteguhan pada Raden Mas Said dalam perjuangan akhirnya berhasil memaksakan perjanjian politik dengan Pakubuwono di Salatiga yang mendasari pendirian pemerintah Mangkunegara. Nah, maka dari itu, dari kutipan yang telah saya sampaikan tadi dapat dilihat bahwa subaltern tergambar ketika Raden Mas Said berjuang melawan Foch Sultan Hamengkubuwono Leslar. Perjuangan yang sangat panjang, berpindah-pindah medan pertempuran, dan untungnya Raden Mas Said dipimpin oleh neneknya yang bernama Ajeng Sumanara dan kedua istrinya. Dalam perjuangan, Mas Said akhirnya berhasil mengalahkan dan memaksakan perjanjian politik dengan Pakubuwono, musuhnya tadi, di Salatiga yang mendasari berdirinya pemerintahan Mangkunegara. Baiklah, yang terakhir yaitu dari yang saya jelaskan. Yang pertama tadi ada pendahuluan, latar belakang, diantaranya latar belakang, kajian yang relevan, sinopsis, dan hasil dan pembahasan. Yang terakhir itu adalah penutup. Baik, jadi dalam novel Pangeran Sambernyomo, dalam analisis ini penulis menggunakan teori postkolonial, di mana postkolonial merupakan paham mengenai kondisi setelah masa penjajahan atau dampak kolonialisme. Menurut Rian, kajian postkolonialisme memiliki beberapa konsep
penting, yakni diaspora, ambiguitas, mimikri, hibriditas, mestizaje, dan kreolisasi. Pada bagian konsep postkolonial dalam novel Pangeran Sambernyong terdapat dua sub-bagian, yakni mimikri dan subaltern. Pembagian tersebut dibuat berdasarkan konsep-konsep penting gajian postkolonial yang terdapat dalam novel Pangeran Sambernyong, pendiri dinasti Mangkunegoro karya Harjianto. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari keempat yang telah saya sampaikan. Yang pertama tadi ada pendahuluan, diantaranya latar belakang masalah, kajian yang relevan. Yang kedua itu sinopsis, dan yang ketiga itu ada hasil dan pembahasan, dan yang keempat itu adalah penutup. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.